Dia kayak mulai ngedeket bang. Gak bisa teriak, gak bisa ngomong, gak bisa ngapain. Gue cuma nontonin si pocong itu. Mau merem pun gak bisa. Gue kira itu udah cukup sampai di situ aja bang teror dia itu. Tiga anak ini perempuan katanya yang tiba-tiba pagi ditemukan motornya, taunya mereka ada di bawah dan orang di bawah itu udah meninggal bang, dengan kondisi mengenaskan. Lu ngaku lu abis dari mana? Gue ngelihat ada sosok makhluk ngakunya dari Hambalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi sama gue John Arya, host terganteng di dunia. Dan di depan gue ini udah kedatangan orang jauh dari Bogor nih teman-teman. Jadi di depan gue ada Bang Gilang nih teman-teman. Halo Bang Gilang, apa kabar Bang Gilang? Baik, alhamdulillah. Aduh Bang Gilang, tadi kita sempat cerita di belakang ya. Iya. Kalau Bang Gilang ini tuh punya kejadian mistis waktu dia bersama dengan teman-temannya ini main ke tempat yang bisa dibilang tempat wisata Bang ya? Iya, tempat nongkrong. Tempat nongkrong ya, di kawasan Sentul, Jawa Barat nih. Ini penasaran, langsung aja kita tanya Bang Gilang ya. Bang Gilang, ini kejadiannya gimana sih Bang? Ini kejadiannya waktu tahun 2020 bang. Saat gue main sama teman-teman gue ke Hambalang. Dan akhirnya menjadi petaka bang. Dan gue nyaris kehilangan nyawa gue. Sampai saat ini pun gue kayak trauma bang. Apalagi lihat tempat itu bang. Udah gak sanggup lah gue ngeliat tempat itu bang. Gila sih, sampai mau meninggal ya Bang? Iya. Gara-gara ada apa nih, keteledoran nih? Gara-garanya ada keteledoran satu orang yang menantang makhluk-makhluk di daerah situ. Wah, ini gue penasaran nih. Penasaran banget, pengen tahu kisah lengkapnya seperti apa. Dan gue yakin teman-teman di rumah juga udah penasaran mau denger ceritanya Bang Gilang nih seperti apa nih. Jadi gak usah lama-lama lagi nih Bang. Langsung aja nih, kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di Jalan Gelap. Jadi gini bang, awalnya itu kita emang anak tongkrongan nih bang. Kita itu berempat orang. Sebut aja namanya itu saya, Epul, terus Rizky, sama satu lagi Doni. Nah, namanya ini saya samarin ya, gak apa-apa ya bang ya. Oke. Nah, kita itu lagi nongkrong nih bang. Berempat di tempat biasa base camp. Ada di tempat saya itu ada base camp, emang rumah kosong bang, udah lama. Itu bekas rumah saya juga. Jadi kita itu emang nongkrong di situ. Nggak jauh sih dari rumah saya, palingan cuma beberapa meter lah. Nah kita nongkrong di situ, kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Nah akhirnya nyeletuk nih si Doni ini. Nah yuk kita jalan-jalan yuk, nongkrong yuk di Hambalang, bosen di sini mulu. Iya ya enak juga yuk kita nongkrong di atas ya Hambalang yuk, sampai lihat gunung-gunung, Gunung Salak. Yaudah yuk kita berangkat. Nah kita itu berangkatlah ke Gunung Hambalang ini. Tapi di tempat tongkrongan bang, kayak di Hambalang itu sekarang itu kan dulu itu awal-awal banyak warung-warung gitu bang, kayak pinggir kayak apa sih tempat lesehan lah. Akhirnya kita berempat tuh berangkat tuh ke Gunung Hambalang. Kita bawa 2 motor, kita pergi. Kita berangkat itu sekitar sore sih, sekitar jam 4 atau 5 lah. Kita pergi berempat, nyampe di sana cuma 20 menitan paling, kita udah langsung nongkrong, kita ngobrol-ngobrol, kayak lihat-lihat kayak gunung, kayak apa sore hari gitu suasana. Nah temen gue itu nyeletuk, lu tahu gak jalan yang kita lewati tadi? Hah, jalan yang mana? Kita kan semua ke Hambalang nih, sebelum ke atas. Di bawah itu kan ada belokan. Nah lu tahu gak di situ itu temen gue pernah nemuin pocong pas di belokan. Hah, pocong serius lo? Gue bilang gitu kan. Karena gue itu emang antara percaya gak percaya sih, karena temen gue juga kan namanya orang kan, taunya cuma apa sih katanya doang, tapi dia ngeyakinin gue kayak emang ini tuh ini temen gue sendiri, tahu gak sih ini gitu. Oh iya gue tahu, iya dia kemarin katanya habis dari pulang ngaji dia tuh lewat Hambalang, katanya main-main tuh sama temennya. Pulang ngaji tuh mereka malah main-main, entah ketemuan sama cewek apa, gak ngerti itu. Pas pulangnya sekitar jam 8 atau jam 9 dia pulang lewat situ, katanya lihat yang putih-putih itu di pinggir. Pas deket kan dari jauh ya motornya, pelan-pelan kata dia, pas deket
Itu ternyata sok pocong. Akhirnya dia langsung jatuh di situ, kaget. Akhirnya sampai dia itu pulang katanya sakit selama seminggu katanya. Nah, kata, wah, emang benar. Kita ngobrol-ngobrol aja ya, kayak satu lagi nih kayak si Apple juga bilang, iya di sini mah emang banyak kayak kejadian hal kayak gitu. Lu tahu gak? Katanya bilang, dulu aja kan di situ pernah ada kecelakaan di bawah yang deket jembatan. Kecelakaan apa? Yang rame kemarin. Oh iya, yang kemarin yang ada 3 anak ini apa perempuan katanya yang tiba-tiba pagi ditemukan motornya, taunya mereka ada di bawah dan orang di bawah itu udah meninggal Bang, dengan kondisi mengenaskan. Dan orang nggak ada yang tahu kronologinya itu gimana. Tahu-tahu pagi-pagi udah ditemukan. Wah iya ya. Itu pure kecelakaan apa gimana itu? Kita juga nggak ngerti kan, karena di berita kalau nggak salah dia itu ada beritanya dan nggak tahu itu apa sih maksudnya dia kecelakaannya kenapa tiba-tiba ada kecelakaan kayak gitu. Nah kalau kita mah kan namanya orang-orang mistis-mistisan ya, mungkin diganggu penunggu kali, mereka lagi ngebut atau gimana ya, kita sotoy-sotoy aja gitu. Nah akhirnya di situ tuh si warungnya itu nyeletuk, kalau di sini mah ulah ngomong sembarangan, cina. Kalau bahasa Indonesia kalau di sini jangan ngomong sembarangan, kata dia. Soalnya di sini itu sering kejadian ada kalau misalnya pelancong gitu atau orang-orang yang nongkrong di situ, terutama cewek, katanya sering kesurupan di situ tuh sama sosok neneng noni katanya noni Belanda apa gak tahu itu, pokoknya dia itu kuntilanak, ada namanya tapi saya itu lupa namanya apa. Pasti setiap orang kesurupan ngakunya si kuntilanak ini. Kalau dengar sih kayak kuntilanaknya itu berbentuk kayak noni Belanda gitu. Nah di situ kayak wah ya serem juga ya. Kita ngobrol-ngobrol nih kayak ya kita ke bawah yuk, kita lihat-lihat. Seru nih kayaknya. Doni kan orangnya emang agak bisa ya. Dia kayak ya oke, ayo kata dia gitu. Sebenarnya sih si Doni ini kan termasuk orangnya bisa, tapi kita itu segan kalau nanya-nanya ke dia, bener gak Doni, bener gak? Soalnya dia dalam tanda kutip bisanya itu mungkin bisa ngelihat aja gitu, nggak bisa ngejelasin kayak ini apa gitu. Dan dia juga termasuk orangnya itu pendiam itu dalam arti nggak pernah ngomong apa di sini ada ini, di sini aja, cuma kayak cerita aja kayak gitu. Akhirnya kita berempat, saya, Rizky, Doni, sama Apple itu kita pergilah ke bawah. Tuh, pertama kita kan langsung ke jembatannya dulu. Kita lihat tuh. Kita itu pulang ke bawah itu sekitaran udah jam 8 malam. Udah gelap. Wah, sambil enak nih, sambil rekam-rekam nih. Kali aja ada penampakan ya gitu kan. Kita kan namanya anak muda iseng-iseng gitu. Nyari-nyari perkara lah intinya kayak gitu. Kita akhirnya berempat itu kita turun lewat ke tempat kejadian perkara itu. Kita kayak nengok-nengok ke jembatannya, kita pelipirin lah si motornya, kita langsung kan soalnya di situ tuh ada kayak jembatan gitu Bang, kayak jembatan, bawahnya itu kayak kali batu-batu, terus di sebelah sininya itu ada kayak space, ada kayak kayak tanah biasa, terus ada pohon-pohon bambu ke bawah gitu, kayak modelan kali-kali lah, pinggir-pinggiran kali. Kita di situ tuh. Nah si Doni itu diem aja, dia kayak nyari sana sini, kayak lihat-lihat kayak gitu aja. Adik saya itu emang agak cicilan ya orangnya, dia terus rekam ke bawah-bawah dia. Ke bawah-bawah gue lihat. Nah kalau si Rizky ini orangnya penakut, dia cuma diem. Kalau saya sendiri di situ ngerasanya udah kayak ngap Bang. Ini suasana malam di pinggir jalan. Suasananya lega gitu ya. Negla itu apa ya? Jatuhnya kita itu luas lah gitu, kayak udara itu emang harusnya mah biasa-biasa aja gitu, tapi ini seakan-akan kita itu di sebuah tempat yang kecil Bang, kayak di ruangan gitu, ngap. Kalau saya udah kayak diem perhatiin lokasi itu, udah ngebayang-bayang aneh-aneh Bang. Itu ini apa karena efek ngantuk apa, perasaan kan namanya anak muda kan nggak pernah ya namanya tidur malam gitu, normal bangun siang bergadang bangun jamnya, tapi itu udah kayak wah ini udah kayak linglung nih. Tapi si Doni ini diem, kayak dia tuh ke pojokan sendiri. Terus kalau si Apple itu ke bawah-bawah. Terus akhirnya semua ngedenger suara anak ayam. Cit, itu dari bawah. Wah, si Apple langsung tuh heboh mau ke bawah. Kata kita, kita semua langsung ngapain lu ke bawah? Yang ada lu hilang gitu kan. Nah akhirnya kita stop Apple, kita lihat ke bawah gak ada apa-apa Bang. Bener-bener emang kali aja gitu. Dalam pikir, gimana caranya ada anak ayam di situ gitu.
orang jauh dari perkampungan, orang di pinggir jalan namanya. Ya udah sih kalau kata itu mah udah yuk. Kalau si Rizky itu udah kayak udah takut, terus balik ah. Ngapain sih lu di sini gitu? Ngapain sih kita di sini? Dia udah kayak udah takut. Tapi kalau si Doni itu kayak dia merhatiin sana sini kan. Namanya juga orang, kalau saya mikirnya wah dia mah mungkin ada interaksi atau apa gitu. Bodo amat sih gitu. Biarin aja. Soalnya si Apple ini kan rekam-rekam, kalau saya lihat-lihat aja gitu sampai nyenterin pakai HP bang, biar kelihatan gitu kayak utannya lumayan nih buat di-upload di status. Nah di situ itu langsung ini kan panggil Doni, Don. Nah, kenapa? Udah diem dulu aja, aku masih ini katanya masih penasaran nih tadi gitu. Nah saya ini jalan, tiba-tiba saya ingin jalan aja ke daerah si pohon bambu ini. Saya lihat ke bawah kayak wah gelap. Tapi tiba-tiba saya ngerasa ada yang kerasa-keresek tuh di bawah itu bang. Saya lihat itu kayak saya ngebayang ada sesosok bang. Dia lari cepet ke atas saya langsung mundur. Itu masih inget. Sosoknya itu kayak seorang wanita dengan serba hitam, baju kucel. Dia kayak ke atas gitu ke saya mau ngerekam gitu. Tapi langsung hilang gitu, langsung kaget. Nah tiba-tiba si Doni langsung kayak, udah gak bener nih kata dia gitu. Ya saya juga udah merasa kayak udah langsung deg-degan kan lihat sosok kayak gitu, udah gak enak pokoknya. Kalau si Apple juga kayak si Rizky apalagi udah balik. Yaudah yuk kita balik aja, yaudah kata Apple. Kalau Apple kan orangnya emang agak bercicilan ya, dia nggak terlalu takut juga gitu. Terus si Doni udah gak beres, kita harus balik. Kita balik berempat itu langsung naik motor. Gak lama kemudian kita ngelewatin si belokan pocong itu. Nah saya di situ tiba-tiba kenapa ya? Kalau lihat secara fisik itu saya nggak lihat sih sesosoknya, tapi ngebayangnya itu ada. Kayak kok dari sana ke bawah itu pas belokan itu saya ngelihat kayak ngebayang ada sosok pocong itu. Dan dia itu kayak ngedeket gitu. Bodohnya lagi kita berhenti dulu kayak lihat tuh di sini nih yang ini tuh yang apa yang sering ada ini di sini, yang si itu tuh jatuhnya di sini nih kayak gitu. Nah akhirnya kita ya udah dah, kata kalau si Doni sih udah kelihatan mukanya udah panik bang, entah kenapa apa yang dia rasain, dia udah panik. Kita balik udah biarin aja kayak gitu. Kita balik, kita kumpul di base camp. Terus gue bilang sih, bang tadi ada apa sih gitu gini. Enggak ada apa-apa, aman kok kata Doni gitu. Enggak ada apa-apa, aman, kenapa-napa. Aman gimana gitu. Di base camp tuh sambil ngopi. Kok gue ngerasa gak enak Don, karena gue itu tiba-tiba gue itu ngerasa kan gue itu emang sensitif bang. Dalam arti gue gampang lah terkena hal-hal seperti itu. Makanya gue itu di situ bilang, Don, tolong dong kalau lu bisa netralisir gue. Kata dia, enggak apa-apa, lu baik-baik aja kok. Yang lainnya juga kayak apalagi si Rizky kan dia paling penakut. Terus dia bilang kayak, iya nih gue kayak ngerasa ini nih kayak lebih lebay dari gue lah. Kalau gue emang ngerasanya itu di situ tuh badan udah ngerasa berat bang. Mata udah kayak ngantuk, terus kayak orang di hipnotis gitu bang, kayak udah mau tidur kayak gitu, kayak udah kok ini kenapa Don? Kata dia aman. Udah aman, lu ini aja. Ya udah kita bubar aja yuk, kita besok ntar kita kumpul lagi gitu. Kita nongkrong lagi. Kalau bahasa sekarang mah kita kopdar lah. Akhirnya kita itu ini balik. Kalau saya kan cuma tinggal gini. Kalau si ade ini kan ade saya itu suka tidurnya itu di rumah nenek. Jadi kalau saya itu di rumah itu tinggalnya itu sama ibu, sama ade, sama ayah. Kalau ayah kan jarang pulang, seminggu sekali karena kerjanya. Jadi saya di situ masuk kamar. Saya masih bengong tuh, masih kayak ngerasanya gak enak nih, badan gak enak. Kenapa? Ada apa gitu? Tadi sosok apa gitu? Gak mau fitnah sih. Ngerinya itu kan kalau di pikiran saya ya, itu sosok mungkin yang dalam tanda kutip kecelakaan kayak gitu. Soalnya sosoknya cewek dan badannya bukan cewek dewasa, masih remaja. Terus ya agak mungkin itu makhluk di situ apa gimana, gak tahu juga itu. Sekitar jam 11, jam 12-an ya udah pulang itu. Kita tidur, kok ngantuk, tidur. Nah di tidur itu, gue baru aja merem. Tiba-tiba gue ada di lokasi. Dengan waktu pagi. Kok gue merem ada di lokasi lagi? Gue aneh di situ. Kenapa bisa ada di lokasi lagi? Gue sebenarnya udah deg-degan bang. Mungkin ini cuma halusinasi gue.
Gue pikir masih logis, kayak ini mungkin halusinasi, mungkin ini gara-gara gue tadi main di sono, mungkin kebawa mimpi. Akhirnya gue merem lagi bang, udah ngantuk, masih ngantuk banget, merem lagi. Tek, tiba-tiba gue ngerasa ada di situ kembali dengan suasana sore hari. Dan di situ gue gak bisa langsung bangun, kayak kok di tempat ini lagi ya? Gue tengok dan gue lihat ada sesosok pocong di sebelah, kalau dari sini di belah kiri. Sosok pocong itu bentukannya tuh dengan apa sih, kain yang apa lusuh gitu bang. Mukanya itu merah, kulitnya itu kayak udah kayak lupas gitu bang, busuk. Dia dari jauh, dari pohon, kayaknya ada pohon jambu di situ. Dia kayak mulai ngedeket bang, ngedeket ke gue. Gue nggak bisa gerak di situ, nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapain. Gue cuma nontonin si pocong itu. Mau merem pun nggak bisa itu, nggak bisa gue nolak keberadaan si pocongnya. Dia ngedeketin bang, ngedeketin pelan, makin jelas, bangun gue langsung. Astaga, kok gue kayak gini? Ini kenapa? Itu jadi pertanyaan gue waktu itu. Terus di situ gue nggak langsung tidur dulu, gue kayak nyantai dulu, kayak gue lihat HP. Gue lihat masih sekitaran jam 1-an malam. Nah setelah kejadian itu, gue bingung kan bang. Gue itu pengen curhat lah, pengen ngasih tahu teman-teman gue. Sedangkan gue nge-WA adek gue, dia checklist. Terus gue juga males, soalnya kalau ke rumah nenek gue itu agak jauh, terus lewat luar juga kan. Ngeri malah kejadian apa-apa gitu di luar, nemu apalah, gue paling males lah kayak gitu-gitu bang. Nah gue WA si Rizky, itu juga checklist. Nah gue itu entah kenapa, gue itu segan banget sama si Doni ini. Walaupun gue tahu dia itu bisa, tapi gue itu segan sama dia. Pokoknya, tapi akhirnya gue WA juga kayak P gitu doang. Dia nggak ngebales sih. Nah akhirnya di situ gue bingung. Yaudah sih gue balik lagi ke logika. Udah, pokoknya itu mah cuma kayak apa sih, cuma halusinasi. Udah, gue mendingan tidur lagi. Kali aja gue terlepas gitu. Akhirnya gue tidur, tes langsung gue ada di lokasi kembali dengan suasana malam. Di situ gue bener-bener kekunci semua. Gue kayak dipaksa ngelihat sosok-sosok itu bang. Pertama yang gue lihat itu si sosok wanita itu bang, bener dia dari bawah. Ternyata bukan cuma dia doang bang di situ. Di belakangnya itu ada banyak kayak dia dengan wujud sosok manusia bang, di bawahnya. Entah ada apa di situ, gue gak ngerti. Terus gue lihat sosok pocong itu. Ternyata dia juga bukan cuma satu bang, ada lagi. Di belakangnya ada beberapa makhluk. Kayak kuntilanak, ada pocong juga. Bahkan gue yang dari situ tuh, yang gue serem itu ada sesosok kayak genderuwo. Dia dari jauh datang. Pertama itu suaranya dulu bang, kayak ngaum gitu. Wah, gitu bang. Dan itu ngedenger aumannya aja langsung badan lemes bang. Langsung dia datang dengan rambutnya panjang, gimbal, dengan kayak apa sih, melayang-layang, dengan taringnya dia, dengan wajahnya dia yang bener serem, mata merah, bertanduk, dengan badannya dia yang kekar kayak apa sih, banyak bulu. Dia nerekam gue bang. Dia nerekam, gue bangun, dan dia ada di hadapan gue. Di hadapan gue masih posisi berusaha mau menyekik gue bang. Di situ gue kayak gak bisa ngomong bang, kekunci. Tangan gue kekunci. Tapi gue ngerasain bang, si rambutnya ini di muka gue. Gue ngerasain kayak auranya dia, napasnya dia, suaranya dia. Dia ngegaum lagi. Wow, seakan-akan ruangan itu auman dia bang, langsung ngegema. Itu gue langsung lemas bang. Di situ langsung udah gak daya, gak upaya. Dan di situ gue udah pasrah bang. Gue sampai mikir, apakah ini ajal gue bang? Gue soalnya pertama kali ngalamin hal kayak gitu. Gue masih tatap si makhluk ini. Dia masih nyata, dia masih ada, dia masih berusaha mau mencekik gue. Tapi alhamdulillahnya itu si tangannya itu gak nyampe bang. Masih segini bang. Tapi tekanannya itu ke badan itu kuat banget. Seakan-akan gue itu kalau di kasur itu mau ditekan ke bawah bang. Gue di situ kayak minta tolong ke siapa. Gue baca doa aja sampai lupa bang. Itu sampai gue inget-inget.
Istighfar. Gue istighfar. Bukannya makin ngilang, dia makin kenceng bang. Makin kayak gemes ke gue, kayak pengen apa sih ngebunuh gue gitu. Seakan-akan dia punya niat ngebunuh gitu. Kata gue, kok bisa makhluk kayak gini sampai kayak gini gitu. Gue di situ doa. Sampai gue suasananya kan, suasana kamar gue lihat itu kayak merah bang, merah. Kayak apa sih, aura dia itu merah banget bang. Dari awalnya gue itu bacanya itu kayak kenceng dengan hati ketakutan, sampai gue bacanya itu dengan pasrah bang. Gue baca doa. Akhirnya dia itu kayak mundur. Dan akhirnya hilang. Gue langsung bangun. Dan di situ tuh gue bukan mimpi, ya gini aja, gue lagi telentang aja gitu di kasur. Emang posisinya itu bukan kayak mimpi bangun, udah bangun gue di situ. Kayak udah, astagfirullahaladzim. Gue itu masih istighfar, masih nenangin diri, gue gak berasa itu waktu, tiba-tiba itu udah subuh bang. Gue sampai bangun, badan lemes, keringet dingin. Tapi gue cerita kan ke ibu gue, kan udah subuh udah bangun. Gue sholat, gue cerita. Nggak ngedengar gue teriak-teriak atau gue baca doa itu, dia nggak ada yang ngedenger sama sekali. Cuman setelah kejadian itu tuh, suasana rumah itu jadi panas aja bang. Panas. Kayak seakan-akan itu rumah itu bener-bener apa sih, ada api gitu. Kayak kita nih bang, kalau misalnya kita di api unggun nih, kita gini kan, kerasa kan auranya. Nah kayak gitu, kayak panasnya itu kayak gitu suasana, jadi panas bang. Gue cerita sama nyokap, kayak ini kenapa ya? Mungkin kamu kurang ini kali, nggak, kalau bahasa Sunda itu nggak eling gitu. Kamu itu nggak sadar waktu main ke sononya. Masa sih gitu. Nanti itu cuma main aja. Gue kira itu udah cukup sampai di situ aja bang, teror dia itu. Ternyata masih ada. Di hari itu aman. Gue sore kita kumpul lagi nih sama bocah-bocah. Gue tanya bocah-bocah tuh, lu ada kejadian gak sih semalam? Gue nggak gue ungkapin nih kejadian gue cuma kayak nanya aja. Nggak ada sih, kemarin biasa aja kalau adik gue gitu kan, biasa aja sih, nggak ada kejadian, aman kayak gitu doang mah gitu. Gue tanya lagi sih, Rizky lu ada kejadian nggak? Kalau Rizky kan emang orangnya agak lebay. Ya gue langsung sakit, gue gak enak badan, gue kayak ngerasain ada yang ngikutin cewek, katanya dia gitu. Dia bilang, gue sampai nanya ke dia, itu si Rizky itu kan punya guru, dia itu nanya ke guru, katanya kata guru gue itu diikutin sama sosok cewek, katanya gitu, gini kata si Rizky. Oh ya udah sih, nggak ada yang relate nih bang. Gue tanya ke si Doni ini, Don, kalau lu ada gak? Enggak, biasa aja. Tapi mukanya pucat bang. Entah apa yang terjadi sama dia, kayak gue itu curiga sama si Doni ini. Kenapa dia sampai kayak gitu mukanya? Gue sampai perhatiin itu dia kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin. Entah apa. Nah, akhirnya ya udah sih kita ngobrol-ngobrol seperti biasa, kayak ngebahas-bahas lah hal-hal yang anak tongkrongan gitu bang. Ya udah kita ngobrol-ngobrol, ya udah dari sih pulang. Ya pulang ke rumah masing-masing. Soalnya itu udah malam juga. Biasanya kita itu habis nongkrong jam 1. Di rumah itu biasa kok hawanya gak enak ya. Akhirnya gue itu mutusin biasa sebelum tidur itu gue suka masak mie. Akhirnya ke dapur, siap-siap kayak ngambil mie, nyalain kompor. Gue biasanya kalau masak mie itu gue bukain pintu. Jadi di rumah gue itu, si posisinya dapurnya itu ada pintu belakang, dan pintu belakangnya itu kalau dibuka langsung ngarah ke si base camp tempat nongkrong kita. Nah akhirnya gue buka lah, masak. Gue ngelirik, lah kok ada banner merah. Perasaan nggak ada yang masang banner gitu, dan ini juga bukan masa-masa pemilu gitu bang. Kok merah? Gue sampai bengong, gue lihat merah apa gitu. Tiba-tiba turun dari atas, si bannernya ini turun, ada rambutnya bang. Untungnya mukanya nggak gue lihat. Gue di situ langsung merinding bang, dari atas sampai bawah. Aduh, gue spontan gue tutup pintu, gue matiin, gak jadi masak mie, bodo amat. Gue langsung ke kamar, langsung tidur, gue nutup pakai selimut. Aduh, dak dikduk, itu apa? Akhirnya gue tidur, kepasin tidur. Di tidurnya itu, gue mimpi ada di lokasi tempat kita nongkrong di base camp itu bang, dengan suasana merah semua. Gue kayak ngelayang di situ, lihat si Rizky, lihat adik gue si Epul, lihat si Doni. Gue lihat diri gue sendiri
POP, gue kayak ngelayang aja di situ, kayak merah, suasana gak enak, mual. Gue kayak auranya itu mual ke guanya. Gue lihat si Doni lagi ngobrol. Dia itu kayak lagi ngomong, ini nggak ada apa-apa. Di belakangnya itu genderuwo yang kemarin, Bang. Genderuwo yang mau nyekek gue. Di situ gue langsung kaget, dia ngeliatin gue, ngelirik gue, senyum, langsung kebangun gue. Astagfirullahaladzim. Itu gue kayaknya tidur jam 1:30-an ya. Gue cuma setengah jaman doang, Bang. Gue langsung bangun lagi. Itu langsung keringet dingin. Gue udah kayak, astagfirullahaladzim. Ini ada apa lagi nih? Ada hal apa lagi nih? Kok masih berlanjut? Dari pertama gue lihat ternyata ada sosok kuntilanak merah. Gue tidur lagi ternyata gue ada di base camp dengan lihat si Gundurwo itu. Apakah si Gundurwo itu masih ada di tempat gue, di lokasi gue gitu? Gue gak bisa tidur, gue bergadang tuh sampai pagi. Sampai pagi gue baru bisa tidur. Alhamdulillah pas tidur itu gue gak mimpi apa-apa. Akhirnya bangun siang, gue bingung, gue datengin si Doni biasa, kita ngumpul-ngumpul. Gue korek-korek juga dia nggak ngomong, cuma kayak oh kemarin gini aja kali, gini aja. Gue ceritain tuh Bang ke dia, khusus ke si Doni ini. Don, gue kemarin jujur aja ya Don ya, sebenarnya gue pulang dari tempat ini tuh gue ngerasa ada yang ganggu Don. Gue sampai kayak tidur bangun di pagi hari, gue bangun lagi, gue tidur lagi, ada di sore hari gue lihat sosok pocong Don. Terus gue bangun lagi, gue langsung tidur. Ada lagi di malam hari. Lu inget gak gue nge-WA lu? Iya. Lu itu apa? Gue tuh mau cerita tentang itu. Akhirnya si Doni kayak ngomong, oh mungkin itu penunggunya kali, kayak gini. Terus gue bilang, itu Don, gue pas malam hari itu gue ngelihat semua makhluk yang ada di situ. Terus gue itu mau dibunuh Don, seakan-akan. Alah itu mah aman kayak gitu mah, kata dia gitu kan, gak kenapa-napa kan lo. Tapi gue ngerasanya masih berat. Ya udah, gue netralisir, kata dia bilang gitu ke gue. Ya udah, dinetralisir sama dia kayak ngerasa. Tapi gue ngerasa apa-apa efeknya. Dia kok merasa kayak masih berat. Suasana masih gue lihat masih ngerasa gak enak gitu. Ya udah sih, gue percaya aja gitu kan. Kan gue percayanya dia indigo ya. Ya udah gue percaya aja sama si Doni ini. Ya udah. Mungkin udah kali. Nah di situ. Akhirnya gue di situ itu banyak melamun Bang. Kalau pagi suka melamun. Terus kalau denger sih ada kayak tetangga tuh kayaknya ngeliat sosok kuntilanak merah itu. Nah di situ katanya rame lah. Terus ada juga tetangga nih yang sensitif. Dia sering kesurupan. Akhirnya dia kesurupan kayak gini. Tapi nggak tahu sih itu misalnya emang dari si makhluk-makhluk ini. Apakah emang dari makhluk sekitar. Gue nggak tahu tuh. Tahu-taunya gue kayak ngedenger aja cerita-cerita warga kayak gitu. Tapi yang gue rasain itu di lokasi gue, di rumah gue, di tempat base camp itu gak enak banget. Akhirnya gak lama kemudian, kayak semingguan lah Bang. Akhirnya gue itu ketemu kawan lama gue. Kawan lama gue itu, dia itu sebenarnya ini kayak gue itu berteman sama istrinya gitu Bang. Kita temen SMA, sering ngobrol. Akhirnya kan waktu pacaran, nah gue ngobrol, akhirnya kita deket, dia nikah, akhirnya gak ada kabar tuh setelah nikah. Nah waktu itu nggak ada angin, nggak ada hujan, dia datang Bang ke rumah gua. Dia datang kucuk di motor, naruh motor, dia langsung ketemu gua udah dari jauh udah, weh, gimana kabarnya, coy, gitu kan. Bengong doang dia, bengong, tengok kanan, tengok kiri. Gue bingung, bocah kenapa bengong, kenapa lu, kata gua. Kenapa ada masalah gitu kan, gue kayak basa-basi. Dia juga bilang, lu dari mana? Dia langsung nembak gua. Dari mana? Gue dari kemarin juga di rumah. Gue kan pengangguran. Itu posisinya gue belum kerja Bang. Di tahun 2020-an, 2020-2021 itu gue belum kerja gue. Sebelum kerja di pabrik sepeda gue itu. Lu ngaku lu abis dari mana? Gue ngelihat ada sosok makhluk ngakunya dari Hambalang katanya. Hambalang, kok dia bisa tahu? Gue cerita aja kagak. Gue aja baru ketemu sama dia gitu. Lah, gue mikir lagi. Bener sih, gue dari Hambalang. Tapi seminggu yang lalu, gue main sama teman-teman gue. Dia bilang lagi gini, ini makhluk gak bakalan pergi sebelum ada satu orang yang dia bawa. Gue kaget dong. Masa sih? Kalau gue kan gak percaya Bang. Masa sih kayak gituan bisa ngebawa? Ya udah lu gak usah banyak ngomong. Tiba-tiba dia nyelonong aja masuk ke rumah gue Bang. Ke rumah gue. Terus dia kayak apa ya? Kayak ngedetek gitu. Terus
Terus tiba-tiba dia langsung lari tuh ke daerah base camp. Terus dia entah kenapa apa yang dia lakukan, dia terus ke depan lagi ke rumah gua. Terus dia bilang, udah sekarang lu aman. Lu pasti ngerasa panas kan? Iya, gua ngerasa panas. Lu tahu gak? Ini makhluk bilang ke gua, di Hambalang itu ada yang nantang mereka. Makanya mereka itu bener-bener pengen ngeganggu lulu pada. Pengen sampai ada korban gitu. Terus gue bilang, gak tahu siapa. Kalau gue mah gak nantang, gue cuma main-main aja gitu. Lu tahu gak? Dia bilang lagi ke gue, ini makhluk kalau dikumpulin ada 3 truk. Buset, 3 truk, pantesan panas ya di rumah. Makhluk sebanyak itu gitu kan. Oh, masa sih? Gitu. Iya, seriusan. Kok gue bisa tahu? Itu bener. Makanya lu mau kemana-mana itu hati-hati, kata dia. Oh ya udah sih kalau kayak gitu, langsung bahkan, iya benar, tolongin gue lah. Iya benar, gue ceritain langsung bang. Secara detail kayak gue itu dari Hambalang main, gue ke bawah, ke tempat orang yang kecelakaan itu, gue ngeliat ini, gue pulang, terus di pulang gue diganggu sampai 3 kali bangun, gue ngeliat hal ini, ngeliat makhluk ini. Dia bilang lagi, oh makhluk yang mau bawa lu itu, dia itu penjaga salah satu kerajaan di Hambalang itu. Kerajaan apa? Kerajaan gaib. Dalam tanda kutip, kerajaan makhluk gaib negatif. Kata dia. Mereka itu yang selalu minta darah. Mereka itu yang selalu minta korban. Makanya kalau lewat situ lu harus hati-hati. Lu kebuktikan sekarang, kata dia gitu. Oh, gue di situ diceramahin aja sama teman gue ini. Gue ya udah emang gue salah kayak gitu. Dia netralisir gue. Baru sekarang gue berasa banget loh. Gue ngerasa dia netralisir dari punggung itu bener-bener kayak nyabut sesuatu bang. Apa ya? Bingung gue nyebutinnya. Kayak ada efeknya gitu. Sampai pegel gitu tangan. Sampai dia netralisir gue sama ini. Didoain sama dia. Terus udah lu aman sekarang. Soalnya lu yang ditandain kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Nah akhirnya dari situ gue udah mulai tenang. Di lokasi gue udah gak ngerasa aneh-aneh. Gue sampai gue ngumpul sama bocah-bocah itu lagi bang, berempat lagi, nambah lagi 1 lagi kan, teman gue, si Bang Imam, kita ngobrol-ngobrol, kayak gue ngobrol lagi ke si Doni ya gitu-gitu aja, gue ngobrol ke si Rizky bilang katanya dia udah dinetralisir juga, dan yang ngikutin si Rizky ini ternyata si noni-noni Belanda yang di atas waktu diceritain tukang warung itu bang, katanya udah dinetralisir sama gurunya. Udahlah, gue udah aman, alhamdulillah, udah beres. Nah akhirnya suatu kesempatan bang, udah beberapa bulan kemudian, suatu kesempatan, gue itu ada habis ngaji bang. Lewat lagi situ bang, gue ngerasanya udah aman aja ya, udah aman sih, udah aman nyantai aja gitu. Terus ada temen gue ceritain nih, ini temen beda lagi nih, beda circle, emang dia temennya temen pengajian lah. Gue bilangin, iya gue di sini loh, minggu waktu bulan-bulan kemarin gue pernah kena loh di sini. Kenapa lu? Gue pernah hampir mau diambil lah sama si makhluk kayak bentukannya gundurwo gitu. Terus kata dia, apaan sih lu cerita-cerita kayak gitu, lu penakut amat sih tibang kayak gitu. Dia bilang kayak gitu bang. Ya udah sih, gue tantangin bang. Ya udah kita lewat sono yuk, lewat Hambalang. Ya udah gue berani tibang kayak gitu doang mah, kata dia dengan sompralnya dia bang. Akhirnya gue lewat tempat tadi, gue sih sebenarnya lewat situ udah males bang, ya lewat kanan kiri gue udah fokus aja ke depan. Nah lewatin tempat pertama, tempat kedua, akhirnya tempat ketiga. Jadi tempat pertama itu yang tempat jembatan itu kan, ke bawah itu lagi pengkolan, aman aja, di mana tuh gak ada yang ganggu gue. Akhirnya di tempat yang pinggir-pinggirnya emang hutan bang, kayak kebun-kebun gitu bang. Gue ngerasa dari jauh udah kerasa suara tangisan bang, kayak wah ada suara tangisan nih. Gue bilang, lu denger gak ada suara tangisan? Dia udah diem, beku bang, membeku. Gue dibonceng nih, dia bawa motor, dia membeku gitu. Terus suaranya itu pindah, set, ke belah kanan. Nah, ini udah jelas nih. Gue lihat emang ada sosok putih aja, kayak semacam kuntilanak. Terus gue, lu lihat nggak? Dia diem aja bang, diem orang ketakutan apa? Tuh tadi sompral, kata gue, akhirnya gue punya inisiatif nih bang. Gue rekam pakai HP gue keluarin HP gue rekam, ada bang, ada si sosok itu ada.
Terus dia pindah-pindah, nggak di satu tempat, pindah. Gue sambil sholawatan, gue sambil gue rekam. Astagfirullah, sallallahu alaihi wasallam, gue semua baca, gue keluarin lah. Gue sambil ngerekam. Ini si teman gue tetap ngebeku. Tahu-taunya motornya, betes ban gue, kempes bang. Nah di situ suara masih ada, tapi makin mendekat bang. Di situ dia udah kayak getar bang dia, yang bawa motor itu teman gue. Wah cukut, sadar. Untungnya si jalannya itu kayak ini bang, telonjongan gitu ke bawah, menurun lah. Akhirnya didorong, dipaksain itu motor bodo amat. Kita paksain ke bawah sampai nemu perkampungan. Terus alhamdulillahnya di situ ada apa sih tukang tambal ban 24 jam. Baru di situ ngomong, iya gue juga denger. Lu kenapa diem aja? Takut gue. Nah di situ udah pulang, gue cek kan, udah pulang ke rumah itu mungkin udah sekitar jam 3-an ya bang ya, kita pulang kan jam 1 ya. Di situ udah berapa jam tuh, cuma lewat situ dong berapa jam tuh. Gue cek lah di HP, ada suaranya. Cuma gelap doang. Cuma yang kayak sosok putihnya itu nggak terlalu jelas, kayak biasan cahaya doang, tapi suaranya dapet, kena. Dan sayangnya itu hilang sekarang bang. Tadinya kalau misalnya masih ada, gue mau kasih sebagai bukti gitu. Nah di situ udah gue mikir lagi, apa karena gue ditandain ya, kok si makhluk ini cuma ngomong doang, dia ada lagi bang, ngikutin gue lagi. Kayak apa sih, nunjukin gitu. Wah kacau nih. Gak lama kemudian tuh, udah lama tuh, gue akhirnya kan kerja, udah nggak warawiri lagi lah. Di ini pabrik sepeda. Ternyata gue juga dapat pengalaman horor di situ bang. Lebih parah, ini juga horor juga, lihat penampakan kayak gitu bang. Nah gue akhirnya nggak lama kemudian, baru-baru ini 3 hari kemarin, gue itu biasanya gue nongkrong sama tim ibu gue. Kayak ibu gue itu punya teman, terus gue suka ikut nongkrong di Hambalang. Gue pergi tuh bertiga, kita foto-foto di situ sama Bang Imam juga, berempat kita. Ya udah kita ke atas ke Hambalang lagi, kita nongkrong seperti biasa, kayak foto-foto lah gitu, makan, bikin story lah kayak gitu. Akhirnya gue balik. Entah kenapa gue itu tempat trauma bang, kalau pasti lewat situ bang, gue itu agak trauma. Ya udah sih gue, tapi alhamdulillahnya nggak ada kayak ngeliat kayak gitu, enggak gue. Cuma kayak perasaan aja merinding kayak gitu, kayak ada yang ngeliatin gitu aja sih. Akhirnya pulang, udah pulang, gue masuk kamar seperti biasa, gue tidur. Di tidur itu gue tiba-tiba mimpi. Entah kenapa itu suasananya di tempat kayak gunung gitu bang. Gunung, gue seakan-akan gue itu di atasnya, lagi duduk aja gitu. Lagi duduk, tiba-tiba ada sesosok kakek-kakek. Sosok kakek-kakek ini datang ke gue. Dia cuma bilang gini bang, harusnya kamu mati di antara umur 24 atau 25. Gue langsung, astaga, maksudnya apa? Dalam hati gue kayak gitu. Dia ngulangin lagi, harusnya kamu mati di antara umur 24 25. Tapi dia lanjutin. Jadi mulai sekarang kamu gunain hidup kamu sebaik mungkin. Manfaatin hidup kamu sebaik mungkin. Jangan lupa ibadah, jangan tinggalkan ibadah, hormati orang tuamu. Di situ kayak langsung merinding gue bang. Gue bangun, gue langsung termenung bang. Akhirnya gue WA lah si teman gue ini, yang indigo ini. Gue WA si teman gue yang indigo nih, yang udah nikah. Ya dia datang nih, kumpul kita biasa ngobrol-ngobrol. Gue spill aja. Coy, gue bilangnya kayak gitu kan, coy. Gue malam mimpi kayak gini. Mimpi didatengin kakek-kakek. Katanya kamu harusnya mati antara umur 24-25. Bentar ya, kata dia. Dia kayak sambil bengong dulu, kayak ngelamun kayak gini, mikir. Oh iya. Lu inget gak waktu kejadian lu di Hambalang? Oh inget sih, udah berapa tahun yang lalu. Maksudnya udah antara 3 tahun kan. 3 tahunan lebih mungkin. Nah di situ harusnya lu itu mati. Seharusnya lu itu mati. Kenapa mati? Kalau lu gak gua tolong, kalau lu gak gua backup, lu itu harusnya mati, kata dia. Soalnya si makhluk itu bener-bener kekeh pengen gua. Dan gua itu negosiasi gitu sama si makhluk ini, biar lu itu nggak diincar.
Dan lu tahu gak lu matinya di mana? Gua ngelihat pisen gua, lu itu matinya di tempat base camp. Lu kayak kena angin dadakan, lu meninggal di situ. Dalam arti bukan meninggal yang sesungguhnya ya, dibawa sama makhluk ini. Dan gue juga relate lah sama sesuatu orang yang meninggal karena hal-hal gaib itu. Nggak semua orang itu maksudnya benar-benar meninggal, dibawa ke alam mereka. Nah di situ gue udah kayak, alhamdulillah lah. Gue masih selamat, gue masih sehat sampai sekarang. Bahkan gue bisa cerita ini ke sini gitu bang. Makanya gue alhamdulillah bersyukur banget gue masih kayak dikelilingi orang-orang baik bang. Terus gitu jadi pelajaran. Dan fun fact-nya itu yang nantang itu ternyata si Doni. Si Doni itu ternyata dia punya niatan. Waktu itu dia itu habis belajar, baru lulus belajar lah, baru bisa. Dia itu di situ pengen nantangin si makhluk-makhluk ini. Sayangnya yang dia tantangin itu bukan cuma satu makhluk, tapi satu kerajaan. Dia minta kayak seakan-akan, ayo lo sini tunjukin ke gua. Ayo lo tunjukin ke gua. Akhirnya yang kena itu orang yang gak tahu apa-apa seperti saya. Soalnya kalau kayak makhluk kayak gitu itu, jatuhnya mereka itu mengincar sesuatu yang paling lemah. Kalau mungkin si Doni ini, makanya dia bisa kayak gitu kan, ada yang backup lah, apalah gitu. Apa dia punya hodam lah, atau apalah, gak tahu. Sedangkan saya itu kan polos sama teman-teman saya. Akhirnya yang paling lemah itu saya, dan saya yang diincar. Dan di situ jadi pembelajaran, saya nggak mau lagi kayak apa sih, kayak penasaran ke tempat-tempat hal-hal kayak gitu, mistis lah bang. Udah kapok lah. Cukup kayak tahu aja. Cukup dengar-dengar cerita orang aja. Jadi itulah bang, pengalaman gua waktu gua main di daerah Bukit Hambalang. Bang Gilang, terima kasih banyak Bang Gilang sudah mau mampir ke Jalan Gelap dan mau membagi cerita yang pernah terjadi di tahun 2020 lalu Bang ya. 2020. Jadi kejadian ini tuh terjadi di Hambalang ya Bang? Iya, di Bukit Hambalang. Bukit Hambalang. Kalau untuk Hambalang sendiri ini tadinya difungsikan untuk apa sih? Kalau Hambalang itu sebenarnya sebuah desa sih bang. Hambalang itu maksudnya emang kayak perbukitan gitu. Dan di situ juga kan ada program-program pemerintah. Saya nggak tahu sih yang dibangun apa-apa gitu, nggak ngerti. Sampai pernah ada terjadi sesuatu lah di situ kan. Tapi yang dengar-dengar emang Bukit Hambalang itu dari dulu emang gak jauh dari mistis sih bang. Oke. Soalnya di situ juga saya ada guru orang Hambalangnya asli dan dia bilang emang di daerah situ cukup sakral. Dan di situ itu di sebelah sananya di bukitnya itu ada kayak makam-makam keramat juga bang. Tapi sampai sekarang masih ada tuh petilasannya? Ada, masih ada. Masih ada? Masih ada. Kayak tempat orang jarah aja masih ada di situ. Tapi itu beda di atas. Kalau yang saya terjadi itu di bawah. Oh jadi kalau untuk rumah lo sendiri ini deket ya berarti dari Ya lokasi deket lokasinya. Nggak sampai berjam, yang cuma palingan 20 menit juga nyampe. Kalau untuk sehari-hari nih lokasi Hambalang ini tuh setiap harinya tuh rame kan? Kalau sekarang sih udah berubah ya fungsinya ya. Banyak kayak bikin orang lesehan. Jadi orang tempat-tempat apa sih kayak foto-foto lah, penongkrong sekarang udah rame bang. Kalau dulu sih belum seramai itu. Kalau sekarang udah rame. Tapi 24 jam rame ya? Ya nggak tahu sih kalau 24 jamnya, tapi suka ada aja sih Oke. malam-malam juga. Kalau untuk tadi Bang Gilang ini kan bilang ada tikungan ya? Iya, Tikungan itu dinamakan atau dijuluki sebagai tikungan pocong nih. bener. Nah itu kenapa tuh bisa dinamakan tikungan pocong tuh? Nah, karena banyak warga sekitar, kayak warga-warga yang sering lewat situ itu sering melihat sosok pocong itu, Bang. Jadi setiap mereka nikung nih, ada pocong itu selalu menampakkan diri. Jadi alhasil warga-warga sekitar itu bilang kalau menjuluki lah tikungan itu tikungan pocong. Tapi tahu nggak nih latar belakang pocongnya itu muncul di situ karena apa dan pocong ini siapa gitu? Entah sih, kalau kabar-kabar burung mah banyak yang kayak bilangnya ada yang kecelakaan di situ lah, ada yang pemujaan lah, nggak ada yang jelas sih bang. Intinya di situ itu si tempat itu emang ada sesosok itu yang sering ngeprank lah jatuhnya, ngeprank kayak warga-warga yang lewat situ kalau sendiri malam hari. Nah dari tikungan itu ke jembatan tempat kejadian ditemukannya 3 orang wanita yang sudah meninggal jauh nggak? Nggak terlalu jauh banget gitu, cuma ada tikungan. Naik ke atas lurus terus udah nemu udah jembatan. Oke. Emang gak jauh-jauh amat sih bang. Kalau untuk jembatan itu memang sering terjadi kecelakaan atau gimana? Kalau kejadian kecelakaan itu kayaknya itu perdana deh bang, yang kejadian itu. Kalau ke sana-sana sih kayaknya sering juga sih kayak kecelakaan, tapi nggak sampai menyebabkan meninggal.
Cuma yang kejadian separah itu yang sampai masuk berita itu aja, kejadian itu aja. Orang aja tanda tanya, ini kenapa si bocah kok tiba-tiba langsung jatuh gitu, meninggal. Makanya jadi perdebatan, jadi banyak asumsi warga juga sih. Oh, berarti sempat viral nih berita ini. Sempat viral. Kalau di daerah situ sempat viral. Kalau entah kenapa kalau di luar nggak tahu sih. Kalau di tempat saya itu sempat viral. Ini menarik nih, ada sebuah kerajaan gaib yang ada di sana nih. Kalau untuk sosok yang lu temuin ini, apakah sosok ini bagian dari kerajaan dan apakah sosok-sosok yang lu temuin ini adalah sosok-sosok yang memiliki apa ya? Pangkat. Gitu. Pangkat yang lebih tinggi nih. Saya juga sebenarnya penasaran nih Bang sama sosok ini. Sampai saya itu bertanya-tanya lah sama guru saya yang sekarang udah almarhum sih. Saya bertanya sama teman saya ini yang indigo. Saya juga tanya-tanya ke yang apa sih yang lain, kayak yang dalam tanda kutip mereka bisa. Karena emang kebetulan apa sih di lokasi tempat saya itu emang banyak orang-orang bisa juga sih di sekitaran saya lah gitu. Saya tanya-tanya ke mereka aja. Dan mereka bilangnya yang seperti itu. Kalau di situ itu emang ada kerajaan gaib. Dan si makhluk yang mau nyabut saya itu, dia itu bukan kayak yang punya pangkat, tapi dia itu cuma penjaga gerbangnya aja. Gila sih. Iya, cuma penjaga gerbangnya aja. Penjaganya seperti itu ya? Iya, makanya. Makanya kan waktu saya mimpi yang terakhir tuh yang malam-malam itu, saya ngeliat kayak di belakang dia tuh banyak kan, banyak kayak yang sosokin di belakangnya masih banyak. Dan sosok ini ternyata banyak. Dan mungkin yang saya lihat sosok pocong ini mungkin itu dari bawah Bang, yang dari tikungan itu ternyata dia juga bukan cuma satu, ada teman-temannya. Dan kalau si Gendro itu yang hitam-hitam semua ke bawahnya yang saya lihat. Gila sih, ini gue gak kebayang ya untuk sosok penjaganya aja tuh seperti itu penampakannya, apalagi sosok-sosok yang ada di belakang mereka nih. Iya, makanya. Dari semua kejadian yang lu alami nih, lu kan pergi ke sana tuh pertama kali berempat nih. Berempat ya. Dari 3 orang temen lu ini, apakah merasakan hal yang sama dengan lu? Yang anehnya ini Bang, teman-teman gue itu emang ngerasain hal-hal aneh. Tapi di hari H aja gitu. Mungkin yang ngerasain lebih yang gak terbuka itu mungkin si Doni ini. Dan untungnya nih Bang ya, untungnya gitu. Si makhluk itu ngecekek gue kan, kayak mau ngebunuh gitu. Ternyata gue juga, kata temen gue ini yang indigo ini, ternyata gue juga ada sesosok yang ngejagain. Makanya dia nggak sampai nyampe. Itu yang makanya gue bilang alhamdulillah gitu masih ada yang nyelamatin gue. Tadi gue pengen nanya nih, kenapa sosok ini tuh mau mencoba untuk mencelakai lu tapi nggak kena-kena? Iya, ada apa nih? Ternyata si sosok itu gak bisa nyampe karena masih ada yang ngejagain gue Bang, kayak menahan. Tapi si sosok ini dulu itu waktu saya kecil, saya itu sering disamper sama seorang anak kecil. Tapi malam hari, gue nggak ngeh namanya anak kecil, nggak ngeh kalau dia itu dalam tanda kutip makhluk gaib. Gue tapi gak lihat secara nyata juga gue Bang, tapi ketemu dia itu di dalam mimpi. Dan si sosok inilah yang ngejagain gue Bang. Waktu umur berapa tahun tuh mulai merasakan kejadian itu? Kalau gue mimpi sih dari umur mungkin kecil ya, anak-anak SD-an lah, SD antara pas ketemu dia itu udah pindah di 2003-an Bang. Ada namanya gak? Kalau gue nyebutnya itu si Merah Bang. Si Merah. Kenapa gue sebut si Merah? Sebenarnya si temen si Indigo, temen gue yang Indigo itu bilang dia itu si Merah. Gue nggak ngeh maksudnya si Merah itu apa, soalnya yang gue lihat ya dia normalnya anak kecil. Nah dia pernah bilang nih waktu gue udah kenal kan, udah lulus SMA lah, udah kerja juga kan, udah ngobrol-ngobrol sama dia, pernah sekali Bang dia, lu pengen tahu gak si sosok ini wujudnya kayak apa? Gue bilang kayak pengen, nanti juga lu keimpiin, lu niat aja dalam hati. Akhirnya gue tidur dan gue lihat sosoknya itu emang dia itu kayak badannya itu merah, bertanduk kecil, dia pakai kalung. Tapi matanya itu nggak warna merah, matanya coklat. Itu adalah wujud asli dari anak kecil ini? Iya, wujud aslinya. Oke. Datangnya dari mana nih? Entah, nggak tahu nih Bang ya. Tapi kalau kata temen gue ini emang dia itu kalau disebutnya tuh, kalau dia kan bahasanya sohibul wilayah, mungkin dia itu emang tinggal di situ. Jadi di tempat gue itu kan ini ya ada jalan ke bawahnya itu kayak ada hutan. Nah dia itu tinggalnya tuh di sana. Sebenarnya ada hubungan sama ayah saya Bang. Jadi ayah saya itu waktu muda dia pernah sakit parah. Ini kerjanya tuh di proyek sapi.
Dan dia posisinya itu emang di seberang sana, di seberang jalan, emang deket si tempat lokasi itu, tempat angker itu. Dan itu proyek sapinya itu di sebelah kirinya. Dia katanya waktu dia ngedrop, dia mimpi dia mau dinikahkan sama si sosok cewek katanya. Dia bilangnya gitu, disuruh paksa katanya. Lu harus nikah sama ini gua. Dan dia itu kalau sosok ceweknya itu dia bilang katanya emang mirip manusia gitu. Tapi si tempatnya itu kayak rumah gitu tinggi-tinggi, kayak apa sih, kayak pohon, di atasnya itu rumah gitu bang. Pohon atasnya rumah ke lokasinya itu. Kata ayah saya bilang kalau dia itu mau dinikahkan sama si ceweknya ini, kayak adeknya. Kalau kata dia itu adeknya si makhluk ini. Tapi si makhluk ini kayak gitu bentukannya, merah. Oke. Dan entah kenapa ada sesosok makhluk juga yang mungkin dari daerah situ juga jadi ikut ke saya bang. Iya. Entah kenapa itu, saya bingung. Tapi kalau kata teman saya nggak apa-apa selama dia masih baik. Dia juga nolong kamu kok. Dia cuma kayak emang nyari temen aja gitu. Oke Bang Gilang, terima kasih banyak ya. Bang Gilang sekali lagi sudah mau mampir ke Jalan Gelap dan mau menceritakan kejadian yang terjadi nih sama Bang Gilang bersama dengan teman-temannya Bang Gilang ya. Kalau misalnya nih saat ini Bang Doni nonton gimana nih Bang? Apakah yang pengen lu sampein buat Bang Doni? Apakah ada gitu yang mau lu sampein buat dia? Mungkin kalau buat Bang Doni sih kayak lebih jujur aja sih gitu. Gak usah disembunyiin. Toh demi kebaikan kita. Tapi saya lihat sih sekarang Bang Doni juga udah mulai up lah. Dia udah mulai, mungkin dulu mah cuma baru bisa. Kalau sekarang udah dia udah mulai kayak emang benar-benar udah bisa lah gitu. Udah bisa nge-backup hal-hal kayak gitu. Mungkin karena waktu itu masih belajar, masih jadi pengen waktu itu mencoba. Iya, mencoba. Penasaran gitu. Jadi kayak apa sih kita itu kelinci percobaan gitu jatuhnya. Lagi terima kasih banyak. Salam buat teman-teman di rumah, sehat selalu buat Bang Gilang, dan terima kasih juga buat teman-teman Jalan Gelap yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita pada malam ini. Ambil sisi baiknya, buang yang jelek-jeleknya. Dan buat kalian juga yang mau jadi narasumber seperti Bang Gilang, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Jalan Gelap, atau kalian bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar ini. Dan akhir kata, gue Jonaria dan Bang Gilang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, terima kasih.